Kita sering mendengar kisah tentang sepasang manusia pertama yang ditempatkan di sebuah taman surgawi. Sebuah narasi yang telah membentuk moralitas dan identitas miliaran orang selama ribuan tahun. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mulai mengajukan pertanyaan yang jujur, apakah logika di balik kisah Adam dan Hawa benar-benar bisa bertahan di bawah mikroskop sains modern? Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah, jika seluruh umat manusia berasal dari hanya dua individu, bagaimana mungkin kita menghindari bencana genetika yang diakibatkan oleh perkawinan sedarah yang ekstrim? Secara biologis, keragaman genetik yang kita lihat pada 8 miliar manusia saat ini tidak mungkin muncul hanya dari dua orang dalam kurun waktu beberapa ribu tahun, tanpa adanya mutasi yang mustahil cepatnya. Mengapa pencipta yang dianggap maha bijaksana memilih metode reproduksi yang secara alamiah justru akan menghancurkan spesies tersebut melalui penumpukan alel resesif yang mematikan? Jika kita melihat populasi hewan yang terancam punah saat ini, kita tahu bahwa ketika jumlah individu turun di bawah angka kritis, mereka menghadapi pusaran kepunahan karena kurangnya variasi genetik. Lalu, mengapa hukum biologi yang sama tidak berlaku bagi manusia pertama? Apakah ini berarti hukum alam sengaja dihentikan sementara demi sebuah mitos? Ataukah narasi tersebut memang tidak dirancang untuk dipahami secara harfiah? Kita juga tidak bisa mengabaikan salah satu klaim paling spektakuler yang sering muncul dalam tradisi tertentu, yaitu mengenai tinggi badan Adam yang konon mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Jika kita mencoba memasukkan angka ini ke dalam perhitungan fisika dan biologi, kita akan segera menyadari bahwa klaim ini bukan hanya sekadar hiperbola, melainkan kemustahilan biologis yang mutlak. Disinilah kita harus berhadapan dengan hukum square cube law atau hukum kuadrat kubik. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah objek, dalam hal ini tubuh manusia, diperbesar tingginya, maka luas permukaannya akan meningkat sebanding dengan kuadrat dari faktor pembesarannya. Namun, volumenya akan meningkat sebanding dengan pangkat 3 atau kubik dari faktor tersebut. Secara matematis, jika kita mengasumsikan tinggi manusia normal adalah 1,7 meter dan Adam memiliki tinggi 30 meter, maka Adam kira-kira 17,5 kali lebih tinggi dari kita. Ini berarti, luas penampang tulangnya hanya akan bertambah sebesar 17,5 kuadrat atau sekitar 306 kali lebih kuat. Tetapi, berat tubuhnya, volume, akan membengkak sebanyak 17,5 kuadrat atau sekitar 5.359 kali lebih berat. Bayangkan, tubuh yang beratnya lebih dari 5.000 kali lipat manusia biasa, tetapi ditopang oleh tulang yang kekuatannya hanya meningkat 300 kali lipat. Hasilnya, tulang kaki Adam akan hancur seketika menjadi serpihan di bawah beban tubuhnya sendiri, bahkan sebelum dia sempat melangkah. Ia tidak akan bisa berdiri. Ia akan menjadi gumpalan daging dan tulang yang remuk di atas tanah karena tekanan gravitasi yang tak kenal ampun. Selain masalah struktur tulang, sistem sirkulasi darah pada raksasa setinggi 30 meter akan menjadi mimpi buruk teknis. Untuk memompa darah dari jantung hingga ke otak yang berjarak puluhan meter di atas tanah, Adam akan membutuhkan jantung yang ukurannya mungkin sebesar mobil kecil dengan tekanan darah yang begitu tinggi sehingga pembuluh darah kapiler manusia normal akan meledak seketika. Belum lagi masalah regulasi panas tubuh. Karena volumenya yang masif dibandingkan dengan luas permukaan kulitnya, Adam tidak akan bisa membuang panas tubuh dengan cukup cepat. Secara harfiah, dia akan terpanggang dari dalam oleh panas metabolisnya sendiri. Jika manusia setinggi itu benar-benar pernah ada, mengapa kita tidak pernah menemukan satupun fosil tulang paha seukuran pohon kelapa di lapisan geologi manapun? Mengapa jejak kaki sebesar perahu tidak pernah terawetkan dalam sedimen purba? Menelan klaim raksasa 30 meter ini mengharuskan kita untuk membuang seluruh hukum fisika dan biologi ke tempat sampah, yang sekali lagi membuktikan bahwa narasi ini adalah mitos yang lahir dari imajinasi manusia yang belum mengenal hukum gravitasi dan mekanika fluida. Disclaimer, konten dalam video ini disusun untuk tujuan edukasi, diskusi filosofis, dan tinjauan ilmiah. Materi yang disajikan mungkin mengandung sudut pandang yang menantang keyakinan tradisional atau teologis tertentu mengenai asal-usul manusia. Kami menghargai kebebasan berpikir dan beragama, namun dalam kesempatan kali ini,
Kami akan membedah topik ini murni dari kacamata logika formal, genetika, paleontologi, dan biologi evolusioner. Penonton diharapkan bijak dalam menyikapi setiap argumen yang disampaikan. Mari kita bergeser ke pertanyaan berikutnya mengenai rancangan tubuh manusia yang sering diklaim sebagai produk ciptaan yang sempurna. Jika manusia diciptakan secara instan dari debu tanah dalam bentuk yang sudah final, mengapa kita memiliki sisa-sisa organ yang tidak berguna atau desain yang buruk? Mengapa kita memiliki tulang ekor jika kita tidak memiliki ekor untuk keseimbangan? Mengapa kita memiliki otot palmaris longus di pergelangan tangan yang tidak lagi berfungsi untuk memanjat? Atau otot di sekitar telinga yang tidak bisa kita gerakan secara efektif seperti mamalia lain? Apakah Sang Pencipta sengaja memasukkan sampah evolusioner ini hanya untuk menguji iman kita? Ataukah ini adalah bukti nyata bahwa kita adalah hasil modifikasi dari nenek moyang yang lebih purba? Pertanyaan yang lebih tajam lagi adalah mengenai saraf laring rekuren. Mengapa saraf ini yang menghubungkan otak ke laring harus turun jauh ke bawah melewati aorta jantung sebelum kembali naik ke leher? Pada jerapah, saraf ini menempuh perjalanan mubazir sepanjang beberapa meter. Dalam rekayasa mesin, ini adalah kegagalan desain yang fatal. Tetapi dalam evolusi, ini adalah konsekuensi logis dari perubahan bentuk ikan purba menjadi tetrapoda. Jika manusia adalah mahakarya, mengapa sistem pernafasan dan sistem pencernaan kita berbagi jalur yang sama di tenggorokan yang membuat kita rentan tersedak sampai mati? Bukankah ini lebih mirip dengan proses tambal sulam evolusi daripada desain cerdas dari entitas yang maha tahu? Selanjutnya, kita harus membongkar retorika tentang kromosom manusia yang menjadi bukti tak terbantah bagi evolusi. Jika kita adalah ciptaan yang terpisah sama sekali dari kera besar, mengapa manusia hanya memiliki 23 pasang kromosom, sementara simpanse, gorila, dan orangutan memiliki 24 pasang? Di mana perginya satu pasang kromosom tersebut jika kita memiliki nenek moyang yang sama? Jawabannya ditemukan dalam kromosom nomor 2 manusia yang menunjukkan bukti fusi 2 kromosom kera menjadi satu, lengkap dengan 2 sentromer dan telomer di tengahnya. Pertanyaan untuk para pendukung kreasionisme, mengapa Tuhan harus menciptakan manusia dengan kromosom yang tampak persis seperti hasil penggabungan 2 kromosom kera, jika bukan karena kita memang berkerabat? Apakah ini sebuah kebetulan genetika yang luar biasa? Ataukah ini adalah tanda tangan sejarah yang tertinggal dalam DNA kita? Dan bagaimana dengan sisa-sisa virus purba yang tersemat dalam genom kita, yang dikenal sebagai endogenous retroviruses atau ERVs? Kita berbagi ribuan lokasi penyisipan virus yang sama persis dengan simpanse. Secara matematis, kemungkinan 2 spesies berbeda mendapatkan infeksi virus di lokasi genom yang sama secara acak adalah 0. Jika Adam dan Hawa diciptakan secara independen, mengapa mereka membawa catatan medis virus yang sama dengan kera? Logika penciptaan manusia juga hancur ketika kita melihat catatan fosil yang tidak menunjukkan lompatan tiba-tiba dari debu menjadi manusia modern. Mengapa ada ribuan fosil transisi seperti Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, hingga Neanderthal? Jika Adam adalah manusia pertama yang diciptakan beberapa ribu tahun lalu, siapakah makhluk-makhluk ini? Apakah mereka hanya eksperimen yang gagal sebelum Tuhan menemukan formula yang tepat? Mengapa mereka menunjukkan perkembangan kapasitas otak yang bertahap, perubahan struktur panggul untuk berjalan tegak, dan pengecilan taring yang konsisten dengan teori seleksi alam? Mengapa tidak ada satupun fosil kelinci di zaman Kambrium, namun kita menemukan urutan perkembangan primata yang begitu rapi dalam lapisan geologi? Jika banjir Nuh benar-benar terjadi dan mendistribusikan semua fosil secara acak, mengapa kita tidak pernah menemukan fosil manusia modern berdampingan dengan Tyrannosaurus Rex?
Distribusi fosil yang sistematis ini adalah pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh logika kreasionisme tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar geologi dan fisika. Berbicara mengenai banjir dan persebaran manusia, mari kita tanyakan tentang biogeografi. Jika semua manusia dan hewan berasal dari satu titik pusat setelah banjir besar atau setelah keluar dari Taman Eden, bagaimana mungkin spesies yang lambat seperti kukang atau koala bisa sampai ke benua yang jauh seperti Amerika Selatan atau Australia tanpa meninggalkan jejak fosil di sepanjang jalur migrasi mereka? Mengapa distribusi spesies di bumi lebih konsisten dengan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun daripada migrasi massal dari satu titik dalam waktu singkat? Jika Adam dan Hawa adalah nenek moyang tunggal, bagaimana kita menjelaskan keberadaan ras manusia yang sangat berbeda di berbagai belahan dunia dalam waktu yang sangat singkat menurut garis waktu biblikal? Bagaimana mutasi warna kulit, struktur wajah, dan adaptasi lingkungan bisa terjadi hanya dalam beberapa generasi tanpa mekanisme evolusi yang sangat cepat, yang ironisnya jauh lebih cepat daripada yang pernah diprediksi oleh para ilmuwan evolusi sendiri? Bukankah para kreasionis secara tidak sadar sedang mengajukan teori super evolusi untuk menjelaskan keragaman ini dalam waktu singkat, namun di saat yang sama menolak prinsip dasar evolusi itu sendiri? Kita juga perlu mempertanyakan keadilan moral dalam logika penciptaan ini. Jika kita melihat dari sisi biologi, apakah penderitaan dalam melahirkan yang diklaim sebagai kutukan bagi Hawa hanyalah konsekuensi fisik dari evolusi panggul manusia yang menyempit untuk berjalan tegak sementara volume otak bayi membesar? Mengapa banyak mamalia lain juga mengalami kesulitan saat melahirkan jika itu adalah kutukan usus bagi manusia? Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin genetika yang seringkali diabaikan oleh narasi kreasionisme. Jika kita menerima premis bahwa Adam dan Hawa adalah satu-satunya sumber materi genetik bagi seluruh umat manusia, kita akan berhadapan dengan tembok besar bernama beban mutasi. Dalam biologi populasi, setiap individu membawa sejumlah mutasi genetik yang merugikan namun bersifat resesif. Ketika terjadi perkawinan sedarah yang ekstrim, seperti yang pasti terjadi pada anak-anak Adam dan Hawa, mutasi-mutasi ini akan bertemu dan bermanifestasi sebagai cacat lahir, penyakit genetik yang mematikan, dan sterilitas. Pertanyaannya adalah, mengapa catatan sejarah dan biologi kita tidak menunjukkan adanya ledakan penyakit genetik di awal sejarah manusia? Sebaliknya, data genomik menunjukkan bahwa nenek moyang manusia tidak pernah berjumlah kurang dari sekitar 10.000 individu, bahkan pada titik kemacetan populasi paling ekstrim sekalipun. Bagaimana mungkin logika penciptaan bisa mengabaikan kebutuhan akan kolam genetik yang luas untuk kelangsungan hidup sebuah spesies? Jika Adam dan Hawa memang memiliki genom yang sempurna tanpa cacat, maka dari mana datangnya keragaman golongan darah, sistem kekebalan tubuh HLA yang sangat kompleks, dan variasi alel yang kita miliki saat ini? Apakah mutasi yang baik tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang melampaui logika demi menciptakan perbedaan ras dan etnis dalam waktu hanya beberapa abad setelah air bah? Mari kita bedah kejanggalan dalam desain molekuler kita yang sering disebut sebagai pseudogen. Salah satu contoh paling telak adalah gen GULO yang berfungsi untuk memproduksi vitamin C di dalam tubuh. Sebagian besar mamalia memiliki gen ini dan bisa memproduksi vitamin C sendiri. Namun, manusia, simpanse, dan gorila memiliki versi gen yang rusak atau tidak aktif di lokasi yang sama persis dalam genom mereka. Mengapa seorang pencipta yang maha cerdas menaruh sebuah mesin yang rusak di dalam tubuh manusia yang katanya diciptakan menurut citranya? Mengapa kerusakan ini identik dengan apa yang ditemukan pada kera besar? Logika evolusi memberikan jawaban yang sangat jernih. Nenek moyang bersama kita kehilangan kemampuan ini karena makanan mereka sudah kaya akan buah-buahan, dan mutasi tersebut diwariskan kepada semua keturunannya. Namun, logika kreasionisme terpojok. Apakah mereka akan mengatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan manusia dengan gen yang rusak hanya agar terlihat seperti kita berkerabat dengan monyet?
Bukankah ini menggambarkan sosok pencipta yang penipu daripada yang maha tahu? Pertanyaan berikutnya yang menghancurkan narasi penciptaan manusia secara instan adalah tentang perkembangan embrio. Mengapa setiap manusia dalam fase awal kehidupannya di rahim mengembangkan struktur yang menyerupai celah insang dan ekor? Mengapa janin manusia pada usia tertentu ditutupi oleh lapisan rambut halus yang disebut lanugo yang biasanya ditemukan pada primata lain hanya untuk kemudian dirontokkan sebelum lahir? Jika kita diciptakan langsung sebagai manusia, mengapa tubuh kita harus mengulangi langkah-langkah perkembangan evolusioner dari nenek moyang kita? Apakah ini sekadar estetika biologis, ataukah ini adalah bukti bahwa kode genetik kita masih menyimpan instruksi kuno dari masa lalu reptil dan mamalia purba kita? Mengapa pria memiliki puting susu? Jika desain adalah kuncinya, fungsi apa yang dilayani oleh fitur ini pada laki-laki? Evolusi menjawabnya dengan mudah, karena desain dasar tubuh manusia bersifat umum sebelum diferensiasi hormon seks terjadi. Namun, dalam kacamata kreasionisme, ini adalah redundansi desain yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan garis waktu 6.000 tahun yang sering diagungkan oleh kelompok kreasionis bumi muda? Jika Adam diciptakan sekitar waktu itu, bagaimana kita menjelaskan keberadaan pohon Bristol Cone Pine di California yang usianya lebih dari 5.000 tahun? Atau koloni jamur dan pohon pando yang akarnya telah hidup selama puluhan ribu tahun? Bagaimana dengan lapisan es di Antartika yang mencatat siklus tahunan hingga ratusan ribu tahun ke belakang? Apakah Tuhan sengaja menciptakan lapisan-lapisan ini hanya untuk memberi kesan bahwa bumi itu tua? Jika kita melihat ke langit, kita melihat cahaya dari bintang-bintang yang berjarak jutaan tahun cahaya. Ini berarti cahaya tersebut butuh jutaan tahun untuk sampai ke mata kita. Jika semesta baru berusia 6.000 tahun, maka cahaya yang kita lihat sekarang seharusnya belum sampai, kecuali jika Tuhan menciptakan cahaya tersebut sedang dalam perjalanan. Sekali lagi, kita dihadapkan pada logika yang absurd. Apakah kita menyembah seorang pencipta atau seorang pesulap yang memasang dekorasi palsu untuk menipu pengamatan ilmiah manusia? Logika penciptaan manusia dari debu tanah juga mengalami benturan keras dengan hukum kimia. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 70% air dengan unsur karbon, nitrogen, dan oksigen sebagai penyusun utama. Kita adalah makhluk organik yang berbasis karbon, sangat berbeda dengan komposisi silikat yang mendominasi debu atau tanah. Mengapa ada keselarasan yang begitu sempurna antara elemen-elemen dalam tubuh kita dengan apa yang ditemukan di sisa-sisa ledakan bintang, supernova, namun tidak ada kemiripan struktural yang berarti dengan debu tanah dalam arti harfiah? Jika kita adalah hasil modifikasi dari tanah, mengapa struktur seluler kita identik dengan ragi, tumbuhan, dan hewan lain? Mengapa kita berbagi lebih dari 60% DNA kita dengan pisang dan 98% dengan simpanse? Mengapa cetak biru kehidupan di seluruh bumi menggunakan kode genetik yang sama, yaitu DNA dan RNA? Jika setiap makhluk diciptakan secara khusus dan terpisah, mengapa tidak ada variasi dalam sistem penyimpanan informasi hayati tersebut? Keunikan manusia yang diklaim oleh para kreasionis hancur seketika saat kita menyadari bahwa secara biokimia, kita hanyalah variasi dari tema yang sama yang telah ada selama miliaran tahun. Mari kita tantang konsep manusia sebagai puncak ciptaan. Jika kita adalah puncak desain, mengapa mata kita memiliki desain yang lebih inferior dibandingkan mata cumi-cumi? Pada mata manusia, saraf-saraf penglihatan berada di depan retina, sehingga cahaya harus melewati jaringan saraf terlebih dahulu sebelum mencapai sel fotoreseptor. Ini menciptakan titik buta, blind spot, di mana saraf optik keluar dari bola mata. Cumi-cumi tidak memiliki titik buta karena saraf mereka berada di belakang retina. Mengapa pencipta memberikan desain yang lebih efisien kepada makhluk laut daripada kepada makhluk yang katanya paling mulia?
Apakah ini adalah kesalahan teknis dalam bengkel penciptaan? Ataukah ini bukti bahwa mata manusia berevolusi secara bertahap dari struktur yang lebih sederhana, memikul beban sejarah evolusinya yang tidak bisa diubah secara instan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar skeptisisme, melainkan tuntutan akan konsistensi logika yang seringkali absen dalam narasi Adam dan Hawa. Jika kita benar-benar produk dari rancangan yang sempurna dan instan, mengapa tubuh manusia seolah-olah adalah kumpulan kompromi mekanis yang menyakitkan? Mari kita bicara tentang punggung kita. Mengapa jutaan orang menderita sakit punggung kronis, hernia nukleus pulposus, dan masalah tulang belakang lainnya? Jawabannya sederhana, namun menghancurkan logika kreasionisme. Karena tulang belakang kita tidak pernah didesain untuk berjalan tegak secara permanen. Struktur tulang belakang kita adalah modifikasi dari nenek moyang mamalia berkaki 4 yang beban tubuhnya didistribusikan secara horizontal. Ketika kita mulai berdiri tegak, seluruh beban berat badan kita menekan cakram tulang belakang secara vertikal. Jika Adam diciptakan langsung sebagai manusia yang berdiri tegak, mengapa pencipta memberinya struktur yang begitu rentan terhadap gravitasi? Mengapa sendi lutut kita begitu mudah mengalami cedera ligamen dan meniskus? Lutut manusia adalah salah satu contoh tambal sulam evolusi yang paling nyata. Sebuah engsel sederhana yang dipaksa menanggung beban rotasi dan tekanan yang tidak seharusnya. Apakah Adam adalah sebuah prototipe yang cacat? Ataukah kita memang makhluk yang sedang bertransformasi dari cara berjalan yang berbeda? Pertanyaan logis selanjutnya adalah mengenai sejarah peradaban dan pertanian yang dikaitkan dengan narasi Adam. Dalam kisah tersebut, Adam digambarkan sebagai petani atau setidaknya makhluk yang mengelola taman. Namun, data arkeologi menunjukkan bahwa pertanian baru muncul sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu dalam peristiwa yang disebut Revolusi Neolitikum. Jika Adam adalah manusia pertama dan dia sudah bertani, maka di mana jejak peradaban pertanian selama ratusan ribu tahun sebelumnya? Mengapa selama lebih dari 200.000 tahun, spesies Homo sapiens hidup sebagai pemburu pengumpul dengan peralatan batu yang sangat sederhana? Apakah Adam hidup ratusan ribu tahun yang lalu tanpa meninggalkan satupun alat bajak atau lumbung gandum? Ataukah narasi Adam hanyalah cerminan dari budaya manusia saat mereka baru mulai menetap di Mesopotamia? Logika ini semakin hancur ketika kita melihat domestikasi hewan dan tumbuhan. Kita tahu secara genetik kapan gandum didomestikasi, kapan anjing berevolusi dari serigala, dan kapan sapi dijinakan. Semua garis waktu ini jauh melampaui batas waktu kronologi Adam yang tradisional. Apakah ini berarti Adam baru diciptakan setelah peradaban manusia sudah berjalan ribuan tahun? Jika demikian, maka dia bukanlah manusia pertama. Mari kita bongkar kesalahpahaman tentang apa yang disebut sebagai Hawa mitokondria. Seringkali pendukung kreasionisme menyalahgunakan istilah sains ini untuk membuktikan keberadaan Hawa biblikal. Padahal, Hawa mitokondria bukanlah satu-satunya wanita yang hidup pada masanya. Dia hanyalah nenek moyang materna terakhir yang DNA mitokondrianya masih bertahan hingga hari ini. Ada ribuan wanita lain yang hidup bersamanya, namun garis keturunan maternal mereka terputus di tengah jalan. Hal yang sama berlaku untuk Adam kromosom Y. Yang paling menghancurkan logika penciptaan adalah fakta bahwa Adam kromosom Y dan Hawa mitokondria tidak hidup pada waktu yang sama. Penelitian genetik menunjukkan selisih waktu hingga puluhan ribu tahun di antara keduanya. Bagaimana mungkin Adam dan Hawa bisa memiliki keturunan jika sang ayah dan ibu genetik ini tidak pernah bertemu karena terpisah oleh jurang waktu yang begitu masif? Fakta ini adalah paku terakhir dalam peti mati narasi pasangan pertama yang diciptakan bersamaan. Kita juga harus mempertanyakan keberadaan parasit dan penyakit yang sangat spesifik pada manusia. Ambil contoh, cacing pita manusia, kutu rambut, atau virus polio. Makhluk-makhluk ini hanya bisa bertahan hidup di dalam tubuh manusia.
Jika Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan sehat di taman yang sempurna, dari mana parasit ini berasal? Apakah Tuhan menciptakan cacing pita di dalam usus Adam sejak hari pertama? Ataukah parasit ini diciptakan kemudian sebagai hukuman? Jika parasit ini diciptakan kemudian, bukankah itu berarti Tuhan terus melakukan penciptaan mikro hanya untuk menambah penderitaan manusia? Logika evolusi jauh lebih masuk akal. Parasit-parasit ini berevolusi bersama manusia, melakukan spesialisasi saat nenek moyang kita berinteraksi dengan lingkungan dan hewan lain. Menolak evolusi berarti Anda harus menerima bahwa pencipta Anda dengan sengaja mendesain mekanisme canggih agar larva cacing bisa menembus kulit kaki manusia atau menyebabkan kebutaan melalui infeksi onkoserkiasis. Apakah ini profil dari seorang perancang yang maha pengasih atau sekadar konsekuensi dingin dari seleksi alam yang tidak memiliki moral? Bagaimana dengan otak manusia yang sering diklaim sebagai organ paling kompleks di alam semesta? Jika kita diciptakan secara khusus, mengapa otak kita memiliki struktur tumpang tindih yang mencerminkan sejarah evolusi? Kita memiliki batang otak yang sering disebut otak reptil untuk fungsi otonom, sistem limbik untuk emosi yang kita bagi dengan mamalia lain, dan neokorteks yang besar untuk penalaran kompleks. Mengapa neokorteks kita seringkali berkonflik dengan dorongan-dorongan insting dari otak reptil kita? Jika kita didesain secara cerdas, mengapa tidak ada integrasi yang mulus antara emosi dan logika? Mengapa kita begitu rentan terhadap bias kognitif, delusi, dan gangguan mental? Bukankah ketidaksempurnaan mental ini lebih mirip dengan proses evolusi yang menambahkan fitur baru di atas sistem lama yang belum dihapus? Kita adalah rumah tua yang terus direnovasi tanpa pernah merombak fondasinya. Itulah sebabnya pipa-pipa logikanya sering bocor. Pertanyaan mengenai keanekaragaman bahasa juga menghancurkan narasi keturunan tunggal. Jika semua manusia berasal dari satu pasangan dan kemudian satu keluarga Nuh, bagaimana mungkin dalam waktu yang sangat singkat muncul ribuan rumpun bahasa yang berbeda secara fundamental, secara struktural? Studi linguistik menunjukkan bahwa evolusi bahasa mengikuti pola percabangan yang identik dengan evolusi biologis. Kita bisa melacak akar bahasa Indo-Eropa, Austronesia, hingga Afro-Asiatik ke masa ribuan tahun sebelum periode yang diklaim sebagai peristiwa Menara Babel. Tidak ada bukti adanya ledakan bahasa yang tiba-tiba. Yang ada adalah divergensi perlahan karena isolasi geografis. Logika kreasionisme menuntut kita untuk percaya pada sihir instan daripada proses alami yang bisa kita observasi jejaknya dalam sejarah dan filologi. Mengapa kita harus memilih penjelasan supranatural yang tidak memiliki bukti fisik ketika bukti sejarah bahasa menunjuk pada jalur yang sama dengan evolusi manusia dari Afrika? Mari kita bicara tentang gigi bungsu kita. Mengapa manusia modern harus mengalami rasa sakit yang luar biasa dan menjalani operasi untuk mencabut gigi bungsu yang tidak muat di rahangnya? Ini karena rahang kita telah menyusut seiring dengan evolusi otak yang membesar dan perubahan pola makan kita. Tetapi jumlah gigi kita masih mengikuti cetak biru nenek moyang primata kita yang memiliki rahang lebih panjang. Ini adalah konflik ruang yang nyata antara dua proses evolusi yang berbeda. Jika Adam diciptakan dengan rahang manusia modern,
Mengapa dia diberi gigi tambahan yang hanya akan menyebabkan infeksi dan abses? Apakah ini cara Sang Pencipta untuk mengingatkan kita agar sering mengunjungi dokter bedah mulut? Ataukah ini adalah bukti fisik yang tertanam di dalam mulut kita bahwa kita pernah memiliki wajah yang berbeda, wajah yang lebih mirip dengan makhluk yang kita temukan di lapisan fosil Pleistosen? Bagaimana dengan sistem imun kita yang terkadang menyerang tubuhnya sendiri? Penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan diabetes tipe 1 adalah bukti bahwa mekanisme pertahanan tubuh kita jauh dari sempurna. Mengapa sebuah desain yang cerdas menciptakan sistem pertahanan yang begitu bingung sehingga ia menghancurkan jaringan yang seharusnya ia lindungi? Evolusi menjelaskan hal ini melalui konsep mismatch atau ketidakcocokan antara lingkungan modern kita dengan lingkungan purba di mana sistem imun kita dibentuk. Kita berevolusi di lingkungan yang penuh dengan kuman dan parasit, sehingga sistem imun kita disetel untuk menjadi sangat agresif. Di dunia modern yang terlalu bersih, sistem agresif ini terkadang kehilangan sasaran dan menyerang tubuh sendiri. Logika ini masuk akal secara biologis, namun dalam logika kreasionisme, autoimunitas adalah sebuah anomali yang memalukan. Apakah Tuhan melakukan kesalahan dalam pengkodean sel T dan sel B kita? Mari kita telusuri lebih dalam ke dalam struktur reproduksi manusia yang sering dianggap suci, namun menyimpan rahasia evolusi yang menyakitkan. Jika wanita diciptakan secara khusus dari tulang rusuk pria untuk menjadi pendamping, mengapa anatomi panggul wanita begitu tidak efisien untuk melahirkan bayi dengan otak besar? Ini dikenal dalam biologi sebagai dilema obstetri. Manusia harus melahirkan bayi dalam keadaan yang sangat tidak berbahaya dibandingkan mamalia lain, karena jika bayi manusia tinggal lebih lama di rahim untuk mematangkan otaknya, kepalanya tidak akan bisa melewati panggul ibunya. Jika desain adalah jawabannya, mengapa Sang Pencipta tidak memberikan panggul yang lebih lebar atau mekanisme kelahiran yang lebih aman? Sebaliknya, proses melahirkan bagi manusia adalah salah satu yang paling beresiko dan menyakitkan di dunia hewan. Apakah ini sebuah hukuman ilahi yang tertulis dalam anatomi, ataukah ini adalah kompromi evolusioner antara kemampuan berjalan tegak yang menyempitkan panggul dan perkembangan kognitif yang pesat? Logika kreasionisme terbentur pada fakta bahwa desain ini membunuh jutaan ibu dan bayi sepanjang sejarah sebelum adanya kedokteran modern. Apakah kita benar-benar ingin menyebut resiko kematian saat melahirkan sebagai desain cerdas? Pertanyaan yang lebih mengganggu bagi narasi Adam dan Hawa adalah keberadaan manusia-manusia lain yang bukan keturunan mereka. Melalui analisis DNA purba, kita sekarang tahu bahwa nenek moyang manusia modern, Homo sapiens, pernah hidup berdampingan dan bahkan melakukan perkawinan silang dengan spesies manusia lain seperti Neanderthal di Eropa dan Denisova di Asia. Jika Adam adalah manusia pertama, siapakah Neanderthal ini? Apakah mereka juga memiliki jiwa? Apakah mereka juga jatuh ke dalam dosa? Fakta bahwa dalam darah manusia modern non-Afrika terdapat sekitar 1 hingga 4% DNA Neanderthal membuktikan bahwa sejarah kita jauh lebih kompleks dan berantakan daripada sekadar sepasang manusia di taman. Bagaimana logika kreasionisme menjelaskan bahwa kita membawa warisan genetik dari spesies yang secara teknis bukan manusia, menurut definisi biblikal mereka? Jika Adam adalah awal dari segalanya, maka keberadaan sepupu-sepupu evolusioner kita ini adalah anomali yang menghancurkan seluruh struktur narasi tersebut. Mari kita bicara tentang usia manusia yang diklaim mencapai ratusan tahun dalam teks-teks kuno. Adam dikatakan hidup hingga 930 tahun, Metusalah hingga 969 tahun. Secara biologis, ini adalah kemustahilan yang mutlak. Sel-sel kita memiliki batas yang disebut batas Hayflick, di mana telomer pada ujung kromosom kita memendek setiap kali sel membelah. Ketika telomer habis, sel berhenti membelah dan mati.
Selain itu, akumulasi kerusakan oksidatif pada mitokondria dan protein dalam tubuh kita menetapkan batas keras pada umur panjang mamalia. Tidak ada bukti dalam biologi molekuler bahwa tubuh manusia pernah dirancang untuk hidup hampir 1000 tahun. Mengapa kita tidak menemukan satupun sisa-sisa kerangka manusia dari masa lalu yang menunjukkan tanda-tanda penuaan selama berabad-abad? Sebaliknya, kerangka purba menunjukkan bahwa manusia masa lalu sering mati muda karena infeksi, predator, atau kekurangan gizi. Apakah hukum fisika dan biologi tentang peluruhan sel berubah secara drastis setelah zaman Nuh? Ataukah klaim umur panjang ini hanyalah kiasan sastra yang dipinjam dari mitologi Sumeria untuk menunjukkan kepentingan tokoh tertentu yang kemudian salah diartikan sebagai fakta sejarah oleh para kreasionis? Bagaimana dengan desain predator di alam semesta yang katanya bermula dari kedamaian Eden? Jika pada awalnya semua hewan memakan tumbuhan, mengapa singa memiliki taring yang didesain khusus untuk merobek daging, penglihatan malam yang tajam untuk berburu, dan usus pendek yang tidak bisa mencerna selulosa tumbuhan? Mengapa ular kobra memiliki kelenjar racun dan taring berlubang yang sangat canggih untuk menyuntikkan neurotoksin? Apakah alat-alat pembunuh ini muncul secara ajaib setelah Adam memakan buah terlarang? Jika iya, maka Anda harus percaya pada penciptaan kedua yang masif, di mana Tuhan mendesain ulang sistem pencernaan, anatomi gigi, dan insting berburu jutaan spesies secara instan. Jika tidak, maka singa di Eden pasti mati kelaparan karena mereka tidak bisa hidup hanya dengan makan rumput. Logika ini menunjukkan bahwa ekosistem bumi selalu bergantung pada rantai makanan dan predasi selama jutaan tahun, jauh sebelum manusia ada untuk memikirkan tentang benar dan salah. Kita juga perlu mempertanyakan logika geografi Taman Eden yang disebutkan berada di dekat Sungai Efrat dan Tigris. Jika banjir global Nuh benar-benar terjadi dan mengubah seluruh permukaan bumi, bagaimana mungkin sungai-sungai tersebut tetap berada di lokasi yang sama? Banjir yang mampu menutupi puncak gunung tertinggi akan mengendapkan sedimen setebal ribuan meter dan menghancurkan topografi benua. Namun, geografi Mesopotamia tetap konsisten. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada banjir global yang menghapus peta dunia. Dan jika kita melihat lebih luas, keberadaan hewan-hewan berkantung, marsupial, hampir secara eksklusif di Australia adalah bukti tak terbantah bagi evolusi dan tektonik lempeng. Jika semua hewan menyebar dari satu titik, Gunung Ararat setelah banjir, mengapa kanguru menyeberangi lautan luas hanya untuk sampai ke Australia tanpa meninggalkan satupun fosil di Asia atau Timur Tengah? Mengapa tidak ada satupun singa atau gajah yang ikut ke Australia? Distribusi hewan ini hanya masuk akal jika benua-benua tersebut dulunya menyatu dan kemudian terpisah perlahan-lahan selama jutaan tahun, membawa spesies yang terisolasi di dalamnya. Kemudian, mari kita bedah konsep jiwa yang katanya membedakan manusia dari hewan. Ilmu saraf modern menunjukkan bahwa setiap aspek dari apa yang kita sebut sebagai kepribadian, moralitas, dan kesadaran berakar pada aktivitas elektrokimia di otak. Jika bagian tertentu dari otak Anda rusak, jiwa Anda berubah. Anda bisa kehilangan kemampuan untuk merasa empati, kehilangan ingatan, atau mengalami perubahan karakter yang drastis. Jika kesadaran adalah pemberian ilahi yang ditiupkan ke dalam debu, mengapa ia begitu bergantung pada integritas jaringan biologis? Mengapa kita bisa melihat evolusi moralitas pada hewan sosial seperti simpanse dan lumba-lumba? Mereka menunjukkan rasa keadilan, duka, dan kerjasama. Apakah mereka juga mendapatkan tiupan nafas ilahi yang sama dengan Adam? Ataukah yang kita sebut sebagai citra Tuhan sebenarnya hanyalah puncak dari perkembangan korteks prefrontal yang terjadi secara bertahap selama jutaan tahun? Logika penciptaan manusia hancur saat kita menyadari bahwa tidak ada garis tegas yang memisahkan manusia berjiwa dengan hewan tidak berjiwa dalam spektrum kehidupan. Jika manusia diciptakan sebagai penguasa bumi, mengapa indera kita begitu terbatas dibandingkan dengan makhluk yang dianggap lebih rendah? Kita tidak bisa melihat cahaya ultraviolet seperti lebah,
tidak bisa mendeteksi medan inframerah seperti ular piton, dan pendengaran kita jauh di bawah standar rata-rata mamalia karnivora. Jika Adam dirancang untuk memahami kemuliaan ciptaan, mengapa dia diberikan jendela persepsi yang begitu sempit? Evolusi memberikan jawaban yang sangat logis. Kita berevolusi untuk bertahan hidup di ceruk ekologi tertentu, di mana kemampuan mendeteksi buah matang dan gerakan pemangsa lebih penting daripada melihat spektrum elektromagnetik yang luas. Namun dalam narasi penciptaan, keterbatasan ini tampak seperti kelalaian desain. Mengapa seorang pencipta yang maha kuasa membatasi mata kita hanya pada spektrum cahaya tampak yang sangat kecil? Apakah ini sebuah kesengajaan agar kita tidak bisa melihat realitas secara utuh? Ataukah ini hanyalah bukti bahwa kita adalah produk dari seleksi alam yang hanya peduli pada apa yang cukup baik untuk bertahan hidup, bukan apa yang sempurna? Selanjutnya, mari kita bedah konsep bahasa pertama. Jika Adam dan Hawa berkomunikasi dalam satu bahasa yang sempurna, mengapa struktur otak manusia yang berhubungan dengan bahasa, seperti area Broca dan Wernicke, menunjukkan tanda-tanda perkembangan bertahap? Kita bisa melihat prototip komunikasi ini pada primata lain yang memiliki vokalisasi kompleks dan penggunaan gestur. Jika bahasa adalah instalasi instan dari langit, mengapa butuh waktu ribuan tahun bagi manusia untuk mengembangkan sistem penulisan? Mengapa bahasa-bahasa di dunia menunjukkan hukum perubahan bunyi yang begitu teratur, yang memungkinkan para ahli linguistik merekonstruksi bahasa purba hingga ke masa puluhan ribu tahun yang lalu? Kita juga harus menanyakan tentang sisa-sisa perilaku hewan yang masih ada dalam diri kita, yang seringkali dianggap sebagai dosa atau kelemahan daging. Mengapa kita memiliki insting teritorial yang kuat, kecenderungan untuk berkelompok, tribalisme, dan agresi terhadap kelompok lain? Jika manusia diciptakan menurut citra entitas yang maha pengasih, dari mana datangnya dorongan-dorongan purba ini? Evolusi menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah mekanisme pertahanan hidup yang krusial bagi nenek moyang kita di sabana Afrika. Mereka yang tidak menjaga teritorinya atau tidak setia pada kelompoknya akan mati. Namun dalam kacamata penciptaan, sifat-sifat ini tampak seperti kontradiksi moral yang menyiksa. Apakah Adam diciptakan dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan, ataukah itu masuk ke dalam dirinya setelah jatuh ke dalam dosa? Jika itu masuk setelah jatuh ke dalam dosa, mengapa hewan yang tidak berdosa juga memiliki sifat yang sama? Ini membuktikan bahwa perilaku tersebut adalah bagian integral dari biologi kita, bukan tambahan spiritual yang rusak. Bagaimana dengan kejanggalan dalam sistem urin dan reproduksi kita? Dalam teknik mesin, sangat jarang ditemukan saluran pembuangan limbah yang diletakkan tepat di tengah-tengah area rekreasi atau reproduksi. Namun, pada anatomi manusia, saluran kemih dan saluran reproduksi berada dalam jarak yang sangat dekat, bahkan berbagi beberapa jalur pada pria. Ini seringkali menyebabkan infeksi bakteri yang mudah berpindah. Jika ini adalah hasil desain, maka ini adalah desain yang sangat tidak higienis. Mengapa pencipta tidak memisahkan sistem ini sepenuhnya untuk menghindari risiko kesehatan? Evolusi menjawabnya dengan sejarah. Sistem reproduksi mamalia berkembang dari modifikasi sistem ekskresi pada nenek moyang vertebrata awal. Kita membawa warisan desain lama ini karena evolusi hanya bisa mengubah apa yang sudah ada, bukan merombak total dari nol. Logika penciptaan yang mengklaim kesempurnaan anatomi hanyalah sebuah ilusi yang hancur saat kita melihat kerentanan kita terhadap infeksi saluran kemih dan masalah prostat. Mari kita bahas tentang missing link atau mata rantai yang hilang, sebuah istilah yang sering disalahgunakan oleh kreasionis untuk meragukan evolusi. Mereka bertanya, jika manusia berasal dari kera, mengapa masih ada kera? Pertanyaan ini sebenarnya membongkar ketidaktahuan mereka sendiri tentang bagaimana evolusi bekerja. Manusia tidak berevolusi dari simpanse modern. Manusia dan simpanse berbagi nenek moyang bersama yang hidup sekitar 6 hingga 7 juta tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah,
Jika Adam adalah ciptaan unik, mengapa fosil-fosil seperti Ardipithecus, Australopithecus afarensis seperti Lucy, dan Homo naledi menunjukkan perpaduan yang sangat halus antara fitur kera dan fitur manusia? Mengapa kita menemukan spesies yang memiliki kaki untuk berjalan tegak tetapi otak seukuran kera? Dan mengapa spesies yang lebih muda dalam lapisan geologi menunjukkan peningkatan ukuran otak yang sangat konsisten? Jika mereka bukan nenek moyang kita, maka Tuhan pasti sangat sibuk menciptakan puluhan spesies setengah manusia, setengah kera, hanya untuk memusnahkan mereka semua sebelum Adam muncul. Bukankah lebih logis jika itu adalah jejak kaki evolusi kita sendiri? Mari kita tinjau pula fenomena hiccups atau cegukan yang seringkali kita alami tanpa alasan yang jelas. Tahukah Anda bahwa cegukan adalah sisa-sisa mekanisme pernafasan amfibi yang masih tertinggal di otak kita? Pola kontraksi otot yang menyebabkan cegukan identik dengan cara berudu menutup glotis mereka untuk mencegah air masuk ke paru-paru saat mereka bernafas melalui insang. Jika Adam diciptakan sebagai manusia yang sempurna dan mandiri, mengapa sistem syarafnya membawa program pernafasan seekor berudu? Apakah ini adalah kesalahan pemrograman ilahi? Ataukah ini adalah bukti fisik bahwa nenek moyang kita pernah hidup di dalam air jutaan tahun yang lalu? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini, jika dikumpulkan, membentuk sebuah gunung bukti yang meruntuhkan argumen bahwa manusia adalah entitas yang muncul secara tiba-tiba tanpa sejarah biologis. Kita adalah buku sejarah yang hidup, yang setiap selnya berisi catatan tentang bagaimana kita bertahan hidup melalui berbagai bentuk kehidupan sebelum akhirnya menjadi Homo sapiens. Logika penciptaan juga gagal menjelaskan mengapa ada begitu banyak variasi dalam penciptaan manusia itu sendiri. Jika kita semua berasal dari cetak biru yang satu, mengapa ada individu yang lahir dengan kondisi interseks, di mana karakteristik biologis pria dan wanita bercampur? Dalam narasi Adam dan Hawa yang biner, fenomena ini seringkali dianggap sebagai cacat atau kelainan. Namun dalam evolusi, variasi adalah hukum utama. Jika Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, apakah citra tersebut juga mencakup spektrum keragaman biologis yang luas ini? Mengapa kita menemukan orang-orang dengan kelebihan jari, polidaktili, atau orang yang terlahir dengan ekor kecil yang memiliki syaraf dan otot? Fakta bahwa gen yang mengatur pertumbuhan ekor pada nenek moyang primata kita masih ada dalam genom kita, dan terkadang menyala kembali karena kesalahan regulasi, adalah bukti tak terbantahkan bahwa kita memiliki sejarah ekor yang panjang, meskipun para kreasionis lebih suka menutup mata terhadap kenyataan ini. Terakhir, mari kita renungkan tentang lokasi kita di alam semesta ini. Jika Adam dan Hawa adalah pusat dari seluruh drama penciptaan, mengapa kita ditempatkan di sebuah planet kecil yang mengorbit bintang biasa di pinggiran galaksi yang tidak istimewa di tengah miliaran galaksi lainnya? Jika alam semesta diciptakan hanya untuk menjadi panggung bagi manusia, mengapa ada begitu banyak ruang kosong yang mematikan dan tidak bisa dihuni? Mengapa 99% spesies yang pernah hidup di bumi telah punah bahkan sebelum manusia sempat muncul untuk memberi mereka nama? Kepunahan massal yang terjadi berulang kali, mulai dari hantaman asteroid hingga perubahan iklim purba, menunjukkan bahwa bumi bukanlah sebuah taman yang dijaga dengan penuh kasih, melainkan sebuah laboratorium seleksi yang kejam. Kita bukanlah tamu kehormatan yang diundang ke pesta yang sudah siap. Kita adalah penyintas yang berhasil mendaki gunung mayat dari spesies-spesies sebelumnya yang gagal beradaptasi. Semua pertanyaan ini mengarah pada satu kesimpulan yang tak terelakkan. Narasi Adam dan Hawa mungkin memiliki nilai puitis atau simbolis bagi kebudayaan tertentu. Namun sebagai penjelasan ilmiah tentang asal-usul manusia, ia telah hancur berkeping-keping. Sains tidak mencoba untuk menyerang iman, namun sains menuntut kejujuran intelektual. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta genetika, catatan fosil, dan cacat desain pada tubuh kita sendiri demi mempertahankan mitos zaman perunggu.
Menghargai kemanusiaan berarti berani melihat diri kita apa adanya, makhluk yang luar biasa, yang lahir dari debu bintang dan berevolusi melalui perjuangan jutaan tahun, bukan sekadar tanah liat yang dibentuk secara instan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan membedah logika ini. Kami sadar bahwa kebenaran seringkali tidak nyaman, terutama ketika ia menantang fondasi keyakinan yang telah tertanam sejak kecil. Namun, disinilah kita berdiri, di antara fakta yang benderang dan mitos yang bulai pudar. Jika Anda merasa diskusi ini memberikan sudut pandang baru atau memicu rasa ingin tahu Anda lebih dalam, jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita terus bertanya, terus meneliti, dan tidak pernah takut pada jawaban yang diberikan oleh alam semesta. Jangan lupa untuk mendukung keberanian berpikir kritis ini dengan cara klik tombol like, bagikan video ini kepada mereka yang berani berdiskusi, dan yang terpenting, klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir jernih dan tetaplah menjadi bagian dari The Silent Majority.